Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak D yang dirahmati Allah, sebelum kisah ini dimulai, mari kita bersama-sama bersholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat ini, hati kita menjadi tenang dan hidup kita penuh berkah. Jangan lupa dukung channel Pak D bercerita dengan cara subscribe, like, dan share, agar kisah penuh hikmah ini bisa terus menginspirasi banyak orang. Selamat mendengarkan, dan semoga ada pelajaran berharga di setiap cerita yang Pak D sampaikan. Di sebuah desa kecil di pinggiran Solo, hiduplah seorang gadis muda bernama Tias. Usianya baru 21 tahun, tapi beban hidup sudah menempanya menjadi perempuan yang tabah. Sejak ayahnya sakit dan tak lagi bisa bekerja, Tias menjadi tulang punggung keluarga. Ia terbiasa bangun sebelum subuh, menanak nasi, menyiapkan sarapan untuk ibu dan adiknya, lalu berangkat membantu di warung milik tetangga hanya untuk mendapat uang beberapa lembar. Namun, semua itu tak cukup. Setiap malam, ia menatap langit dan berbisik lirih, memohon pada Allah agar diberi jalan keluar. Dalam doa, ia hanya meminta satu hal, kesempatan untuk mengubah nasib keluarganya. Sampai suatu hari, kesempatan itu datang dari seorang tetangga yang baru pulang dari luar negeri. Kalau mau kerja ke Arab, gajinya besar, lumayan buat bantu keluarga, kata perempuan itu dengan nada meyakinkan. Awalnya Tias ragu. Ia takut pergi jauh, meninggalkan ibunya yang sudah renta. Tapi setelah melihat wajah adiknya yang masih kecil dan rumahnya yang hampir roboh, ia menguatkan hati. Kalau ini jalan yang Allah kasih, aku akan berangkat, ucapnya pelan. Beberapa minggu kemudian, Tias resmi menjadi calon tenaga kerja wanita. Ia mengikuti pelatihan, belajar bahasa Arab dasar, dan memahami cara bekerja di rumah majikan. Meski banyak cerita menakutkan yang ia dengar tentang kehidupan TKW di luar negeri, Tias tetap berusaha yakin. Yang penting niatku baik. Aku cuma ingin membantu ibu, gumamnya setiap kali rasa takut datang. Hari keberangkatan tiba. Bandara terasa asing, begitu juga dengan wajah-wajah di sekelilingnya. Saat pesawat lepas landas, air mata Tias jatuh perlahan. Ia menatap jendela, melihat tanah kelahirannya mengecil di bawah sana. Di dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, lindungi aku di negeri orang." Perjalanan panjang itu membawanya ke sebuah rumah megah di pinggiran kota Riyadh. Rumah besar dengan dinding marmer dan halaman luas. Disitulah ia mulai bekerja untuk keluarga bangsawan Arab yang terkenal kaya dan terpandang. Hari-harinya dipenuhi kesibukan, menyapu, mencuci, memasak, menata ruangan yang begitu banyak hingga ia bahkan tak hafal jumlah pintunya. Tias bekerja dengan sabar, walau sering dimarahi karena kesalahan kecil. Ia tidak pernah membalas, hanya menunduk dan meminta maaf. Di setiap waktu luangnya, ia menulis surat untuk ibunya, meski tak tahu kapan surat itu akan benar-benar sampai. "Bu, Tia baik-baik saja di sini," tulisnya, meski kadang hatinya terasa rapuh. Namun di balik kesunyian hari-harinya, ada kekuatan yang membuatnya tetap berdiri. Ia yakin, setiap lelahnya adalah bentuk pengabdian. Setiap air mata yang jatuh, ada pahala yang menunggu. Dan di antara dinginnya malam Riyadh, Tias masih menengadahkan tangan, mengucap doa yang sama seperti dulu. Dua seorang anak desa yang hanya ingin membuat ibunya tersenyum lagi. Ia tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya di rumah megah itu akan berubah menjadi kisah yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah kisah tentang ujian, air mata, dan cinta yang datang di waktu yang paling tidak disangka. Hari-hari Tias di rumah majikannya berjalan perlahan namun melelahkan. Setiap pagi, ia bangun sebelum adzan subuh, menyiapkan sarapan, menata ruang tamu, dan memastikan setiap sudut rumah bersih tanpa celah. Rumah itu besar, indah, tapi terasa dingin dan sunyi. Tak ada canda, tak ada kehangatan, hanya suara langkah kaki para pelayan dan gema jam dinding yang berdetak monoton. Fahd, sang majikan, adalah pria berusia sekitar 35 tahun. Tubuhnya tegap, suaranya berat, dan wajahnya jarang menampilkan senyum. Ia dikenal disiplin dan tidak suka bicara banyak. Setiap kali memberi perintah, nadanya tegas, membuat siapapun yang mendengar akan langsung menurut tanpa berani membantah. Tias selalu menjaga jarak. Ia menunduk setiap kali berpapasan, tak pernah berani menatap mata Fah. Ia hanya ingin bekerja sebaik mungkin, menyelesaikan tanggung jawabnya, lalu pulang membawa hasil untuk keluarganya. Namun Allah punya rencana lain. Suatu hari, tubuh Tias tiba-tiba lemas. Sejak pagi ia bekerja tanpa sempat makan, dan cuaca Riyadh yang panas membuatnya hampir pingsan di dapur. Ketika pelayan lain panik,
Fahd kebetulan lewat dan melihat Tias terkulai di lantai. Tanpa banyak bicara, ia menghampiri dan mengangkat tubuh gadis itu dengan tangannya sendiri. Pelayan lain terkejut, karena belum pernah sekalipun majikan mereka melakukan hal seperti itu. Fahd membaringkan Tias di sofa ruang tamu, lalu memerintahkan seorang pelayan laki-laki untuk mengambil air dan kain basah. Ia menatap wajah pucat Tias, lalu berkata lirih, dia butuh istirahat. Jangan biarkan dia bekerja hari ini. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Tias, terasa seperti pertolongan dari langit. Dalam hati, ia mengucap syukur pada Allah yang masih memberi kasih di tengah ketakutan dan kesendirian. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Fahd tak lagi sekaku dulu. Sesekali ia bertanya apakah Tias sudah makan, atau apakah pekerjaannya terlalu berat. Ia bahkan mulai memperhatikan hal-hal kecil, menyuruh sopir membeli obat ketika Tias batuk, atau memberi waktu istirahat lebih lama saat hari sangat panas. Tias tak tahu harus bersikap bagaimana. Ia bingung antara rasa hormat dan rasa haru. Kadang ia merasa salah tingkah ketika Fahd memandangnya lama, seolah mencoba memahami isi hatinya. Tapi setiap kali pandangan itu datang, jantungnya berdebar tanpa sebab. Malam-malamnya kini terasa berbeda. Saat semua orang tidur, Tias duduk di pojok kamarnya yang sempit, memandangi langit dari jendela kecil, lalu berbisik dalam doa, "Ya Allah, jangan biarkan aku lupa diri. Aku hanya ingin bekerja dengan baik dan tetap terjaga dalam ridho-Mu." Namun semakin ia berusaha menenangkan hati, semakin sulit ia membohongi perasaannya. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan, hangat, lembut, tapi menakutkan. Tias mulai sadar bahwa tatapan dingin sang majikan telah berubah. Ada perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, benih cinta mulai bersemi di tengah gurun yang tandus. Hari-hari di rumah megah itu mulai terasa berbeda. Sejak peristiwa Tias jatuh sakit, Fahd menjadi lebih sering muncul di dapur atau halaman belakang tempat Tias biasa bekerja. Ia tak lagi bersikap dingin. Kadang hanya bertanya sederhana, "Bagaimana kabarmu hari ini?" Tapi bagi Tias, pertanyaan itu cukup membuat wajahnya memerah. Namun perhatian Fahd itu tidak luput dari mata orang lain. Beberapa pelayan mulai berbisik-bisik di belakangnya. Ada yang menatap sinis, ada pula yang menyebar cerita seolah Tias sengaja menarik perhatian sang majikan. "Dia cuma pembantu, beraninya menggoda tuannya," kata seorang di antaranya. Ucapan itu menusuk hati Tias lebih tajam dari pisau. Ia hanya menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Malam itu, di kamar kecilnya, Tias duduk memeluk lutut. Ia menatap jendela yang memantulkan cahaya bulan, lalu berbisik lirih. "Ya Allah, aku tak pernah berniat macam-macam. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang. Tapi mengapa hati ini justru bergetar setiap kali dia menatapku?" Dalam doa, ia memohon agar Allah menjauhkan fitnah dan menenangkan hatinya yang kini terasa gundah. Keesokan harinya, Fahd memanggil Tias untuk membantu menata ruang tamu. Saat keduanya berada di sana, suasana mendadak canggung. Tak ada kata, hanya suara langkah dan napas yang terasa begitu dekat. Ketika Tias tak sengaja menjatuhkan vas bunga, Fahd spontan meraih tangannya. "Tidak apa-apa," katanya pelan, suaranya lembut, tak seperti biasanya. Tias menarik tangannya cepat-cepat, menunduk, dan berlari ke dapur dengan wajah yang memanas. Sejak hari itu, ia mulai menjaga jarak. Ia tak ingin menjadi bahan gunjingan. Tapi Fahd justru makin sering mencari kesempatan untuk berbicara. Kadang menanyakan hal-hal kecil tentang keluarganya di Indonesia, kadang hanya menyapa singkat sebelum berangkat kerja. Bagi Tias, semua itu seperti ujian yang rumit. Antara rasa hormat dan perasaan yang tumbuh tanpa permisi. Ia takut salah langkah, takut cintanya hanya akan membawa petaka. Malam demi malam, Tias berjuang melawan hatinya sendiri. Ia tahu, mencintai seseorang yang berbeda dunia dengannya bukan hal mudah. Ia seorang TKW, sedangkan Fahd seorang pria terpandang. Namun setiap kali ia berusaha menolak, hatinya justru semakin rindu pada ketulusan yang pernah ia lihat di mata pria itu. Di tengah kebingungan itu, Tias kembali bersimpuh. Ia menengadahkan tangan, berdoa dalam diam. "Ya Allah, jika perasaan ini salah, tolong hilangkan. Tapi jika Engkau menakdirkannya menjadi jalanku, maka kuatkan hatiku untuk menjalaninya dengan benar." Angin gurun berhembus pelan melalui celah jendela kamarnya malam itu. Seolah membisikkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Hati Tias mulai mengerti bahwa cinta terkadang datang sebagai ujian, bukan untuk dimiliki,
tapi untuk menguji seberapa tulus seseorang dalam menjaga kehormatan dan keyakinannya. Malam di Riyadh terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin gurun berhembus lembut melewati jendela, membawa aroma pasir dan ketenangan yang entah mengapa terasa berat bagi Tias. Malam itu, ia belum tidur. Tangannya sibuk menata gelas dan piring di dapur, memastikan semuanya rapi sebelum ia beristirahat. Namun langkah kaki yang terdengar dari arah ruang kerja membuatnya terhenti. Fahd masih terjaga. Ia duduk di depan meja besar, menatap layar laptop dengan wajah lelah. Tanpa banyak pikir, Tias membawa secangkir teh hangat dan meletakkannya di atas meja. "Silakan, Tuan, agar tidak terlalu larut," ucapnya pelan. Fahd mengangkat kepalanya. Untuk sesaat, tatapan mereka bertemu, hening, tapi syarat makna. Lalu pria itu menutup laptopnya dan berkata lirih, "Duduklah sebentar, Tias." Tias terdiam. Ia tidak berani menolak, tapi juga tak tahu apa yang akan terjadi. Dengan ragu, ia duduk di kursi seberang. Suasana begitu hening, hanya terdengar detak jam dan napas yang beradu di udara. Fahd memandangi Tias lama, lalu berkata dengan suara berat, "Sudah berbulan-bulan kau bekerja di rumah ini. Aku memperhatikan caramu bersabar, caramu menghormati, dan caramu menjaga diri. Tidak banyak perempuan seperti itu. Aku menghargaimu, Tias." Ucapan itu membuat dada Tias bergetar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Namun sebelum ia sempat bicara, Fahd melanjutkan dengan suara yang lebih pelan namun tegas. "Tias, aku ingin menikahimu. Secara sah, di hadapan saksi dan wali. Aku tidak ingin kau terus hidup dalam prasangka orang. Aku ingin memuliakanmu, bukan menyakitimu." Tias menatapnya dengan mata membesar. Air matanya langsung menetes tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, gemetar, tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. "Maaf, Tuan, saya hanya seorang pembantu." "Saya tidak pantas," ucapnya lirih, hampir tidak terdengar. Fahd menggeleng perlahan. "Kau pantas, Tias. Karena yang membuat seseorang berharga bukan hartanya, tapi hatinya." Kata-kata itu menggema di telinganya, begitu lembut tapi menggetarkan jiwa. Malam itu, tanpa bunga, tanpa cincin, hanya dengan cahaya lampu temaram dan hati yang tulus, seorang pria terpandang menyatakan niat suci kepada gadis sederhana dari Solo. Tias menangis selama malam itu. Ia sujud di kamarnya, mengucap doa penuh haru. "Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau ridha, kuatkan aku untuk menjalaninya. Tapi jika ini hanya ujian, lindungi hatiku agar tak terperangkap dalam cinta yang salah." Namun entah mengapa, hatinya kali ini tenang. Ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah Allah memang telah menyiapkan takdir yang indah di balik perjalanan panjangnya sebagai seorang TKW. Di luar, bulan tampak bulat sempurna. Seakan ikut menjadi saksi malam di mana dua hati yang berbeda dunia saling menemukan, bukan karena harta, bukan karena rupa, tapi karena rasa hormat dan keikhlasan. Pagi itu, udara Riyadh terasa berbeda. Langit tampak cerah, seolah ikut menenangkan hati Tias yang masih berdebar sejak malam sebelumnya. Ia nyaris tak tidur. Kata-kata Fahd terus terulang di pikirannya, tentang niat suci dan keinginan untuk menikahinya secara sah. Meski sulit dipercaya, hari itu benar-benar tiba. Segalanya disiapkan dengan sederhana. Tak ada pesta, tak ada gaun mewah, tak ada undangan. Hanya beberapa orang yang menjadi saksi, sahabat dekat Fahd, seorang ustadz, dan seorang perempuan yang diminta menjadi wali bagi Tias di negeri orang. Tias mengenakan gamis putih sederhana, kerudungnya bersih tapi tanpa hiasan. Tangannya bergetar saat menyesuaikan posisi duduk di ruang keluarga yang kini berubah menjadi tempat akad. Fahd duduk tak jauh di depannya, mengenakan pakaian putih bersih. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menunjukkan kesungguhan yang dalam. Ketika Ustadz mulai mengucapkan ijab kabul, suasana hening seketika. Setiap kata terasa berat, setiap napas membawa makna yang begitu besar. Dan ketika Fahd mengucapkan kalimat sakral itu dengan lantang dan tegas, air mata Tias pun jatuh tanpa bisa ditahan. Di detik itu juga, statusnya berubah. Dari seorang pekerja rumah tangga menjadi seorang istri yang sah, bukan karena belas kasihan, tapi karena ketulusan dan niat mulia. Alhamdulillah, suara Ustadz memecah hening. Semua yang hadir mengucap syukur. Fahd menatap Tias dengan senyum yang jarang ia tunjukkan. "Mulai hari ini, kau bukan lagi pekerjaku, Tias. Kau adalah istriku."
Aku berjanji akan menjagamu dengan cara yang diridhai Allah. Tias menunduk, menahan tangis. Dalam hatinya, ia berucap penuh haru. Ya Allah, Engkau maha baik. Aku datang ke negeri ini untuk bekerja, tapi Engkau beri aku rumah, kasih, dan penghargaan. Lindungilah langkahku agar selalu berada di jalan yang Engkau cintai. Hari itu tak ada pesta. Hanya ada secangkir teh, beberapa kurma, dan senyum yang tulus. Tapi bagi Tias, itu adalah kebahagiaan paling besar dalam hidupnya. Ia tak butuh sorotan, tak butuh pujian. Cukup keyakinan bahwa Allah telah menulis takdir ini jauh sebelum ia lahir. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Tias duduk di pojok kamar barunya. Kamar itu tidak besar, tapi nyaman dan harum. Ia memandangi tangannya yang kini telah berhias cincin perak sederhana, lambang cinta yang suci dan bersahaja. Dalam hening, ia berbisik lembut. Terima kasih, ya Allah, Engkau telah menuntun langkahku sejauh ini. Aku akan berusaha menjadi istri yang baik, menjaga kehormatan, dan tidak melupakan asal-usulku. Dan di luar jendela, bulan yang menggantung tinggi tampak lebih terang dari malam-malam sebelumnya. Seakan ikut bersaksi atas pernikahan dua hati yang dipertemukan bukan oleh kebetulan, tapi oleh kehendak Allah yang penuh rahasia. Malam itu, Riyadh terasa begitu tenang. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma tanah dan wangi dupa dari ruangan tempat Tias kini berada. Ia duduk di tepi ranjang, mengenakan gamis putih sederhana yang diberikan oleh Fahd, suaminya. Wajahnya masih terlihat gugup, matanya menatap lantai, sementara pikirannya berputar tentang segala hal yang baru saja terjadi. Ia masih belum percaya. Dalam hitungan hari, hidupnya berubah begitu cepat. Dari seorang pembantu rumah tangga menjadi istri seorang pria terpandang. Ia mengingat masa lalu, saat ia hanya bisa menatap langit dan memohon dalam doa agar keluarganya diberi jalan keluar. Dan kini, Allah menjawabnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Pintu kamar perlahan terbuka. Fahd masuk dengan langkah tenang. Ia membawa 2 gelas susu hangat, lalu duduk di kursi di dekat jendela. Aku tahu kau masih canggung, katanya lembut. Aku tidak ingin membuatmu takut, Tias. Malam ini, aku hanya ingin kau tahu, bahwa aku menikahimu bukan karena kasihan, tapi karena aku melihat cahaya keikhlasan dalam dirimu. Tias menunduk, air matanya menetes tanpa suara. Aku tidak tahu harus berkata apa, Tuan maksudku, suamiku, ucapnya pelan, suaranya bergetar. Fahd tersenyum tipis. Kau tidak perlu berkata apa-apa. Cukup jadi dirimu sendiri. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Suasana malam itu bukan tentang kemewahan. Tidak ada musik, tidak ada lampu kristal yang berkilau. Hanya 2 hati yang duduk dalam hening, berbicara lewat ketulusan. Fahd lalu menyerahkan segelas susu kepada Tias. Minumlah. Kau lelah. Tias menerimanya dengan tangan gemetar, lalu meneguh perlahan. Rasa hangat itu menyebar ke seluruh tubuhnya, menghapus sisa gugup yang masih tersisa. Dalam diam, ia menatap keluar jendela. Bulan tampak bulat sempurna, cahayanya lembut menerangi kamar. Ia teringat pada ibunya di kampung, mungkin kini sedang berdoa untuknya tanpa tahu bahwa putrinya telah menjadi istri yang sah. Hatinya bergetar, dan di tengah keheningan malam itu, ia berbisik lirih. Ya Allah, aku takkan sombong atas nikmat ini. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik, menjaga amanah yang Engkau titipkan. Fahd menatap Tias dengan penuh rasa hormat. Ia tak mendekat, tak memaksa. Hanya duduk di samping, menatap perempuan yang kini sah menjadi pendamping hidupnya. Kau perempuan pertama yang membuatku ingin berubah menjadi lebih baik, ucapnya pelan. Ucapan itu membuat air mata Tias kembali jatuh. Malam itu bukan malam penuh gairah, tapi malam yang penuh kasih dan penghargaan. Malam di mana 2 hati yang berbeda asal bersatu dalam cinta yang diridhai Allah. Ketika akhirnya lampu kamar dimatikan, hanya suara detak jam yang tersisa. Tias menutup matanya dengan tenang. Untuk pertama kalinya sejak tiba di negeri asing itu, ia tidur dengan hati yang damai, tanpa rasa takut, tanpa kesepian. Dan dalam tidurnya, senyum tipis terukir di wajahnya, seolah ia tahu bahwa malam itu bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari kisah baru yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari setelah pernikahan mereka, suasana rumah besar itu terasa berbeda. Bukan karena kemewahan, tapi karena ketenangan yang kini mengisi setiap ruangnya. Tias masih belum terbiasa dengan panggilan istri. Ia tetap bangun pagi seperti biasa, menyiapkan sarapan,
menyapu halaman, dan memastikan semuanya rapi. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Setiap kali Fahd melihatnya, ada senyum kecil yang menenangkan hati. Ia tidak lagi memanggil Tias dengan nada perintah, tapi dengan kelembutan yang belum pernah Tias dengar sebelumnya. Kadang Fahd hanya berkata, "Kau sudah makan, Tias?" Atau, "Jangan terlalu lelah." Kata-kata sederhana, tapi bagi Tias terasa seperti hadiah yang tak ternilai. Suatu sore, Fahd memanggil Tias ke ruang kerjanya. Di meja besar itu, sudah terletak sebuah amplop tebal dan sebuah map coklat. Tias berdiri ragu di depan pintu, menunduk seperti biasa. "Duduklah," kata Fahd dengan tenang. Ia menatap istrinya itu, lalu menggeser amplop ke arahnya. "Aku ingin kau menerimanya." Tias menatapnya bingung. "Ini apa, Tuan?" tanyanya pelan. Fahd tersenyum. "Rumah kecil di pinggiran kota, atas namamu. Dan sedikit tabungan. Aku ingin kau punya sesuatu yang menjadi milikmu sendiri. Aku tidak tahu sampai kapan aku diberi umur oleh Allah, tapi setidaknya jika suatu hari aku tiada, kau tidak akan kesusahan." Air mata langsung mengalir di pipi Tias. Tangannya gemetar saat menyentuh amplop itu. Ia tidak pernah membayangkan akan menerima hadiah sebesar ini. "Tuan, aku tidak pantas menerima semua ini," ucapnya lirih. Fahd menatapnya lembut. "Kau pantas, Tias. Kau bukan lagi pembantuku. Kau istriku. Dan aku ingin kau hidup dengan tenang, bukan dalam rasa takut atau kekurangan." Tias menunduk dalam-dalam, menahan tangis yang makin deras. Dalam hati, ia mengucap doa penuh syukur. "Ya Allah, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu lewat cara yang tak terduga. Aku datang ke negeri ini hanya untuk bekerja, tapi Engkau pertemukan aku dengan seseorang yang mengajarkan arti hormat dan kasih sayang." Hari-hari berikutnya berjalan damai. Tias mulai belajar membaca Al-Quran bersama Fahd setiap malam. Mereka duduk di teras, ditemani angin gurun yang berhembus lembut. Kadang mereka berbicara tentang masa depan, tentang kampung halaman, dan tentang harapan. Fahd sering berkata, "Aku tahu, Tias, cintaku padamu bukan sekadar karena takdir, tapi karena Allah yang menumbuhkan rasa itu di hati ini." Dan setiap kali mendengar itu, Tias hanya bisa tersenyum, menatap langit malam, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima kasih telah menuliskan kisah ini untukku. Aku tak pernah meminta banyak, tapi Engkau memberi lebih dari yang bisa aku bayangkan." Kini, rumah yang dulu terasa sunyi berubah menjadi tempat penuh kedamaian. Dan Tias, gadis sederhana dari Solo yang dulu hanya membawa harapan dan keberanian, kini hidup dalam ketenangan yang ia perjuangkan dengan air mata dan keikhlasan. Di penghujung malam, saat Fahd tertidur, Tias menatap wajah suaminya yang tenang, lalu menutup mata sambil tersenyum. Dalam hatinya ia tahu, perjalanan panjang itu bukan akhir, tapi awal dari kisah baru. Kisah tentang cinta yang datang bukan dari kemewahan, tapi dari keimanan, kesabaran, dan kasih yang tulus karena Allah.